Ya, selamat datang. Eh, Hari ini kita akan belajar atau pengenalan tentang IDE Visual Studio 2022 untuk membuat aplikasi desktop berbasis Windows Form. Jadi, yang perlu kalian lakukan sebelumnya adalah menginstal Visual Studio 2022 Community Edition tentunya. Untuk itu, saya sudah menginstalnya. Sekarang kita mulai aja membuka aplikasi tersebut. Klik 2 kali, kemudian Microsoft Visual Studio akan kelihatan. Kemudian kalian klik New Project. Kemudian kalian buat sebuah aplikasi ya, Windows Form. Pilih Windows Form atau cari the Windows Form gitu ya. Cari yang Windows Form App, tidak ada .NET frameworknya, dan kalian cari yang ininya sisap ya, C pagar gitu ya. Kalian klik, kemudian kalian klik next. Kemudian kalian namain project kalian sesuka hati. Kalau saya di sini membuatnya My App aja, My App gitu ya. Klik next, create. Nah, ini Visual Studio-nya sedang melakukan pengaturan. Nah, ketika Visual Studio-nya telah selesai melakukan pengaturan, maka akan tampak seperti ini ya. Ya. Kemudian untuk membangun sebuah aplikasi Windows atau Windows Form ya, kalian perlu menambahkan elemen-elemen seperti tombol ya, seperti text box atau checkbox dan lain-lain lah. Itu di mana atau gimana cara nambahnya? Ada namanya window atau bagian namanya toolbox. Di sini saya belum bisa menampilkan toolbox. Bagaimana cara menampilkan toolbox? Kita klik menu view, kemudian klik toolbox. Nah, nanti di sini kelihatan apa elemen-elemen yang bisa ditambahkan ke aplikasi kita. Salah satunya button ya, checkbox, combo box, dan lain-lain. Nah, kita akan membangun sebuah aplikasi login atau form login ya. Jadi kita membutuhkan tentunya apa? Text box ya. Text box untuk memasukkan username dan password. Kita butuh berapa? Kita butuh 2. Ini bisa di copy aja ya, Ctrl C, Ctrl V. Membuat aplikasi Windows dengan Windows Form menggunakan Visual Studio 2022 ini mudah sekali ya, tinggal drag and drop aja membangun elemennya. Nah, sesudah kita mempunyai 2 text box ini, apalagi yang perlu? Kita perlu button ya. Kita perlu button, maka kita cari button deh. Button. Nah, kita bisa geser-geser, kita bisa atur ukurannya begini ya. Tapi ini udah cukup sih. Kita bisa atur ukurannya. Nah, saya butuh penanda supaya saya bisa tahu ini untuk username, ini untuk password gitu ya. Saya akan menggunakan sebuah elemen namanya label.
saya drag, saya atur posisinya, kemudian saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ya. Terus ini gimana cara ngubah teksnya? Ada yang namanya window di sebelah kanan dan namanya window properties. Kalau di sini kalian baru melihat project tree-nya ya, atau struktur projectnya. Tapi kalau kalian lihat di bawah, ini ada namanya properties. Ini adalah hal-hal yang bisa kita ubah dari elemen yang sekarang sedang kita klik. Jadi saya sekarang sedang mengklik label, maka saya klik propertiesnya, maka ini adalah pengaturan yang bisa kita atur terhadap label yang ini, yang lagi di dikotakin putus-putus ini. Nah, caranya untuk mengubah ini jadi text username, maka saya cari nama propertinya text. Nah, ini text nih. Saya ubah jadi username. Nah, berubah kan? Tetapi hati-hati juga, di sini ada yang mirip maksudnya. Di sini ada di design, ada namanya name. Nah, kalau kita ubah ini itu bukan mengubah teksnya, tetapi mengubah ID dari elemennya. Jadi elemen ini nanti di codingnya itu ibarat sebuah variabel. Jadi kita ngubah nama variabelnya gitu. Gimana cara kita lihat codingan dari si form ini? Dan kita balik ke Solution Explorer, kita klik Windows Form, kemudian kita klik kanan, dan nanti kita bisa lihat View Code. Nah, kodenya ya, ini kodenya. Nah, kita balik lagi ke yang desain. Ini kan ada desain. Nanti misalnya kalian tiba-tiba ketutup nih, kalian, waduh, gimana ya cara memunculkan desainnya tadi? Ini tinggal klik kanan di sini, View Designer, ya. Kemudian saya ubah lagi yang label 2 ini menjadi klik lagi properties, menjadi password gitu ya teksnya. Password gitu. Kemudian ini button 1, saya juga mau ubah teksnya jadi login gitu ya. Nah, kemudian form 1 ini saya mau ubah tulisannya jadi welcome. Gimana caranya? Kita klik formnya, tapi jangan sampai klik 2 kali ya. Kalau dia klik 2 kali nanti dia akan nambahin suatu fungsi. Fungsi namanya fungsi klik. Nah, kita klik 1 kali aja. Pokoknya kalau kalian mau mengubah suatu elemen, properties dari suatu elemen, untuk menampilkan propertiesnya, klik 1 kali aja, jangan klik 2 kali secara cepat gitu ya. Kalau double klik nanti dia akan menambah fungsi klik, dan itu kalau kita tidak bertujuan untuk menambah fungsi itu harus kita hapus ya. Jadi form 1 kita klik, nanti di sini di bagian teks juga ubah namanya welcome. Nah, sudah tampak seperti form login pada umumnya ya. Atau kalian bisa, misalnya kurang rapi, bisa kalian rapikan sendiri ya. Kemudian coba kita run atau jalankan aplikasinya dengan klik tombol play ini. Nah, kelihatan ya bahwa sudah muncul aplikasi Windows Form untuk login form seperti ini ya. Jadi kita bisa ketik nama username, misalnya Adrinta, terus passwordnya password gitu ya. Terus kita klik login. Jadi untuk membuat
form login ini lebih menarik, berarti apa yang perlu kita tambahin? Yang perlu kita tambahin adalah, menurut saya ya, ini passwordnya harus disensor ketika kita mengetik. Jadi dia seperti ini, bintang gitu ya, disensor. Karena saya mau tetap kerahasiaannya terjaga begitu ya. Kemudian saya mau ketika tombol loginnya diklik, maka akan muncul selamat datang Adrinta gitu ya, sesuai username-nya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan mencoba membuatnya ya. Klik text box ini ya. Klik text box. Nah, nanti di sini akan muncul apa-apa saja yang bisa di setting ya, propertiesnya. Cari yang namanya use system password char. Nah, ini kita ubah jadi true. Coba kita play lagi ya. Setelah kita ubah, maka nanti passwordnya akan disensor. Adrinta misalnya ya, password. Nah, ini jadi lingkaran hitam seperti ini ya, disensor. Kemudian saya mau nambahin event. Saya mau menambahin gimana caranya ketika saya klik login akan muncul pesan selamat datang Adrinta begitu ya. Itu caranya gampang aja. Nah, di bagian properties ini ada tombol kilat. Ini adalah menambahkan hal-hal yang akan terjadi jika sesuatu elemen itu diapakan gitu ya. Misalnya diklik, atau bisa di double klik, atau bisa di hover ya. Kalau kalian pernah belajar pemrograman dasar kan ada hover, atau ketika elemen itu di drag gitu ya, apa digeser gitu ya, atau ketika form ini diperbesar, dimaximize gitu, apa yang terjadi gitu ya. Nah, pada umumnya aksi yang bisa dilakukan pada tombol itu hanya klik gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kalian klik si tombol ini, kalian bisa menambahkan banyak aksi ya. Banyak hal-hal yang terjadi ketika elemen atau tombol ini dikasih aksi. Dikasih aksi itu maksudnya ya diklik, digeser-geser ya, atau di drag, atau diapain gitu ya. Nah, ini ada ketika diklik ya, ketika di mouse click, atau ketika di paint, ketika di change UI cues, atau banyak lah, ketika di drag and drop, ketika di drag enter gitu ya. Tapi pada umumnya tombol hanya menerima aksi klik gitu ya. Ini kalian bisa explore sendiri tentang behavior lain atau aksi-aksi lain yang bisa diatur gitu ya. Jadi saya mau ketika tombol ini diklik, maka akan muncul pesan selamat datang Adrinta gitu ya. Jadi saya tinggal pilih aja aksinya. Saya mau pilih aksi klik, maka saya klik 2 kali nih. Klik 2 kali. Nanti bertambahlah suatu fungsi di codingannya. Ya. Nah, ini saya sudah nambahin fungsi. Tadi awalnya ini nggak ada, kosong ya. Nah, saya balikin lagi jadi Ctrl Z undo ya. Ini kosong, awalnya nggak ada. Nah, jadi kalau kita mau atur si tombol tadi ketika dia diklik, program ini ngapain gitu ya. Nah, nanti kita atur di bagian sini. Kita ketik nih kode-kodenya di bagian fungsi button 1 klik. Kenapa namanya button 1 klik? Karena name dari si button ini, kalau kita klik buttonnya, name-nya itu button 1. Nah, kita balik ke properties ya. Ini tadi kepencet tanda kilat, balik lagi ke properties ya. Kita lihat name-nya. Name-nya itu di sana, button 1. Secara ID atau secara namanya itu nggak merepresentasikan fungsinya gitu. Saya mau ubah jadi BT login ya, biar saya tahu ini adalah button login sebenarnya. Saya mau ubah BT login. Nah, kita coba cek lagi ya, apakah fungsi tadi berubah otomatis namanya. Oh, tidak berubah otomatis.
maka ini fungsi ini tidak bisa digunakan sebenarnya, karena ini masih button 1 ya. Jadi kita ubah dulu. Atau masih bisa digunakan, tapi ini saya tidak mau namanya button 1 klik ya gitu ya. Kita buat lagi fungsi baru namanya BT login klik. Atau kita hapus aja deh nih. Kita hapus aja dulu. Saya klik play, nanti akan error. Kenapa? Karena nih di dalam codingan yang ini itu ada tuh namanya button 1 klik, tetapi di form codingan yang ini tidak ada. Jadi ini kita hapus dulu yang sini. Jadi errornya kita baca. Nah terus nih, dia nandain yang error ini. Kita hapus aja dulu satu baris ini, karena ketika kita menghapus suatu fungsi di codingan yang ini itu nggak kehapus. Jadi sebenarnya idealnya kalau kita menghapus suatu fungsi di sini juga harusnya dihapus. Jadi kalau tidak dihapus di sini akan terjadi error. Nah coba saya klik lagi ya. Nah ini kan tidak error seperti tadi. Jadi saya mau nambahin BT login klik gitu ya. BT login klik. Nah, ini BT login klik. Bentar. Ini agak kita close dulu. View ya, ingat ya. Kadang dia memang IDE-nya kalau nge-lag ya, kita close dulu, kita buka. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik si login tadi, elemen button login tadi, kemudian saya klik event, kemudian saya klik lagi nih. Nah, nanti dia akan jadi BT login klik karena name-nya sudah saya ubah, jadi fungsi yang dibuat akan mengikuti nama fungsinya akan mengikuti nama kontrolnya. Jadi saya lupa apa saya udah jelasin bahwa elemen-elemen ini disebut kontrol ya. Jadi elemen yang bisa kita tambahkan ke aplikasi kita ini namanya disebut kontrol. Nah, kemudian sudah ada fungsinya, maka di sini akan kita atur. Saya juga mau ubah nama si textbox. Textbox ini awalnya namanya siapa? Kita balik ke properties. Textbox ini awalnya namanya textbox 1. Saya mau lebih merepresentasikan fungsi dari textbox ini. Apa ini? Textbox buat apa? Textbox buat username. Maka saya ubah ID si textboxnya tb username, dan password saya ubah jadi tb password. Nah, saya mau ubah, mau nambahin ketika diklik maka selamat datang tadi ya, selamat datang username sesuai username-nya gitu ya. Maka messagebox.show tambahin satu coding gitu ya, satu baris coding, messagebox.show selamat datang username gitu ya, tb username .text. Ini saya tambahin tanda dolar. Gitu ya. tb username.text ini merujuk mana? Merujuk pada textbox username. Terus kita mau ngambil apanya dari si textbox username? Kita mau ngambil teksnya. Apa-apa saja sih yang bisa diambil dari username-nya, tb username atau textbox username ini? Yang bisa kita ambil dari textbox username ini adalah ini nih. Kita bisa misalnya
back color. Saya bisa ambil tuh, apa sih back colornya, back color gitu ya. Tetapi kan kita butuhnya si teksnya ini ya. Mana teksnya? Teksnya kan kosong ya. Jadi kita butuhnya teksnya gitu ya. Makanya saya nampilinnya teks gitu ya. Karena nanti yang diisi adalah teksnya gitu ya. Jangan lupa kalau sama pemrograman C# gunakan titik koma gitu ya. Di setiap baris kodenya gitu ya. Kemudian coba saya jalanin lagi aplikasinya. Jadi saya isi Adrinta gitu ya. Kemudian password gitu ya. Login. Nah, muncul nih selamat datang Adrinta gitu ya. Tetapi ketika saya ini kosongin juga akan muncul juga. Harusnya nggak usah muncul dong, ya kan? Ketika ini saya isi muncul juga. Tapi passwordnya padahal saya nggak isi. Saya mau ketika dua-duanya diisi baru dia akan muncul. Nah, ini caranya adalah kita tambahin kondisi di fungsinya. Gimana caranya? Nah, ini saya close dulu. Berarti kita pakai if nih di sini, if ya tb username.text sama dengan atau tb password.text sama dengan kosong ya. Maka message box show tolong masukkan username dan password Anda gitu ya. Else baru dia akan melakukan tindakan yang kita inginkan gitu ya, yaitu menampilkan selamat datang gitu ya, pesan selamat datang. Nah, coba kita deh jalanin. Kita coba Adrinta password. Nah, ini masih aman. Tetapi saya kosongin ini, login. Nah, tolong masukkan username dan password Anda. Berarti oke, bener. Kalau saya ini kosongin dua-duanya, nah ini juga bener berarti ya. Kalau saya isi passwordnya doang, nah ini juga bener. Berarti login form kita udah memenuhi persyaratannya ya. Persyaratan yang saya tetapkan tadi. Nah, kalau kalian bingung ya, misalnya ini kenapa ada tanda dolar, selamat datang, tb username.text dan lain-lain, ini sebenarnya bisa aja diganti. Kalau kalian pernah belajar Java, pastinya kalian pernah belajar Java di OOP atau di pemrograman lainnya. Nah, ini di struktur data juga belajar Java kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya sama aja seperti ini. tb username, saya kasih spasi gitu ya, saya tambahin tb username, bisa juga seperti ini, .text tambah. Nah, ini bisa juga. Gimana? Bener nggak? Bisa. Coba ya, kita jalanin lagi aplikasinya. Nah, Adrinta password. Nah, bener ya, sama persis. Tapi apa enaknya menggunakan tanda dolar di awal ya? Gunanya adalah nggak usah pakai tanda plus gini, dan tanda kutip duanya bisa satu kali doang gitu, nggak usah dipisah-pisah gini. Jadi tapi syaratnya harus pakai kurung awal seperti ini ya. Ini kita hapus. Nah, gini aja. Jadi enak.
satu gini doang, gak usah pakai plus dipisah-pisah gitu. App, kita run, perintah, pas, oke, password apalah pokoknya yang gitu ya, login. Nah, selamat datang Trita. Oke, mungkin praktikum kalian ini kalian coba bikin ya. Untuk kali ini itu saja. Nanti di soal juga ada eksperimen tambahan yang perlu kalian lakukan. Tinggal kalian baca aja, kemudian kalian ulik-ulik sendiri gimana cara melakukannya. Sebenarnya basicnya adalah memahami apa yang saya tunjukkan tadi ya, tentang events, properties, kemudian toolbox ya. Toolbox tadi adalah kumpulan-kumpulan elemen yang bisa ditambahkan. Nah, ini toolboxnya hilang lagi, gimana cara menampilinnya? View, toolbox ya. Nah, ini kenapa nggak muncul? Karena kita di halaman coding. Kita munculin ini harus di halaman form designer. Nah, bukan form designer, form 1CS nih. Nah, ini kan muncul nih ya. Tapi kalau kita klik ke sini, nah ini akan hilang nih, nggak ada. Karena dia memang bukan tempatnya untuk menambah-nambah elemen drag and drop gitu ya. Dan sini, ini juga bukan gitu ya. Nah, kita close aja yang ini. Nah, oke, cukup sekian mungkin penjelasan saya pada praktikum kali ini. Silahkan kalian membuatnya dan buat juga laporannya. Terima kasih. Selamat mencoba ya.